Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa-mahasiswi keperawatan dimanapun berada, materi kita untuk pertama kali perkuliahan ini mengenai peranan dan fungsi bahasa Indonesia dalam profesi keperawatan. Nah, Ibu akan menjelaskan ada beberapa materi yang akan kita bahas dalam satu pertemuan ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu bagaimana nanti kita akan menjelaskan bagaimana peranan dan fungsi bahasa Indonesia dalam profesi keperawatan. Kemudian tujuan yang kedua, menerapkan bahasa Indonesia secara tepat dalam pelayanan dan dokumentasi keperawatan. Tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam konteks akademik. Baik, materi ajar, ada 5 materi ajar topik kita untuk pertemuan ini. Yang pertama, komunikasi bahasa Indonesia dalam penanganan pasien hipertensi di ruang rawat inap. Nanti kita akan mendiskusikan bagaimana bentuk komunikasi yang baik, bagaimana menggunakan komunikasi bahasa Indonesia dalam di ruangan rawat inap antara perawat dengan pasiennya. Kemudian nanti topik yang kedua kita akan membahas ciri-ciri bahasa profesional dan akademik. Yang ketiga, mengenai bagaimana fungsi bahasa pada bidang keperawatan. Apa saja gunanya bahasa Indonesia ini dalam bidang keperawatan. Kemudian 4, ada peran bahasa dalam konteks sebagai profesi keperawatan. Yang kelima, bagaimana nanti kita akan tantangan dalam penggunaan bahasa profesional dalam akademik. Baik mahasiswa-mahasiswi keperawatan, nanti kita akan menggunakan model pembelajaran PJBL dalam proses perkuliahan kita. Ada 6 sintak yang harus Anda kerjakan. Yang pertama nanti bagaimana pertanyaan berdasar tentang penentuan proyek. Yang kedua itu perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Nanti yang ketiga penyusunan jadwal. Nanti kita akan menyusunkan jadwal bagaimana kapan kita akan melaksanakan proyek itu. Yang keempat, sintaknya keempat itu menyelesaikan proyek dengan fasilitasi dan monitoring dosen. Yang kelima, penyusunan laporan dan presentasi atau publikasi hasil dari proyek yang Anda kerjakan. Yang keenam, evaluasi proses dan hasil proyek. Nah, ini sintak yang harus Anda kerjakan selama pertemuan untuk topik ini. Kemudian saya akan menjelaskan sintak yang pertama, yaitu pertanyaan mendasar dan penentuan proyek. Nah, nanti kasusnya sudah saya tampilkan atau saya terapkan di dalam buku ajar atau bahan ajar. Nanti Anda akan membacakan kasus-kasus itu dalam learning management system yang di MS Moodle. Nah, yang pertama, Anda harus mengamati kasus yang saya berikan. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan, Anda mengajukan pertanyaan tentang kondisi pasien yang tergantung pada kasus yang saya berikan. Kemudian nanti kita akan sama-sama mengidentifikasi pentingnya penggunaan bahasa yang jelas dan empatik. Kemudian yang kedua itu sintak perancangan langkah-langkah menyelesaikan sebuah proyek. Ada 2 yang kita laksanakan dalam sintak ini. Nanti Anda akan menyusunkan skenario komunikasi perawat dengan pasien. Kemudian nanti Anda menentukan alur percakapan, ada pembukaan, ada pengkajian, ada penjelasan, ada penutup. Terus sintak yang ketiga kita akan menyusunkan jadwal kapan pelaksanaan proyek itu. Nanti saya akan membagikan peran, ada perawat, ada yang sebagai pasien, ada yang sebagai observer. Kemudian nanti kita akan menentukan waktu latihan dan penampilannya. Nah, sintak berikutnya yaitu penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring dosen. Anda melakukan simulasi komunikasi, terus Anda menggunakan bahasa Indonesia yang profesional, santun dan komunikatif sesuai dengan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nanti aparatif berpartisipasi aktif dalam diskusi dan ada umpan baliknya nanti. Terus ada penyusunan sintak yang kelima, ada penyusunan laporan dan presentasi publikasi hasil. Dan apa yang Anda kerjakan atau membuat video, nanti Anda tampilkan video itu
menampilkan simulasinya, kemudian di depan kelas, nanti Anda menjelaskan alur komunikasi yang Anda kerjakan, apa yang topik yang Anda kerjakan. Terakhir, evaluasi proses dan hasil proyek. Nah, nanti kita sama-sama melakukan refleksi terhadap cara berkomunikasi, penggunaan bahasa yang profesional, sikap empati terhadap pasien, kemudian kita akan menyimpulkan pembelajaran yang diperoleh selama satu pertemuan itu. Baik, Anda-anda semuanya, itu materi yang sudah kita bahas pada pertemuan ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.